Saat itu, Yu'er mengatakan kalau saat ini Ding Dali pasti sudah mempercayainya, dan ia meminta waktu untuk bisa mengambil batu merah padam tersebut dari Ding Dali. Jingwo mengatakan ia akan menunggu hasil yang terbaik yang dilakukan oleh Yu'er. Setelah itu, Yu'er kembali ke kamarnya. Di sana ia mendapatkan surat dari Ding Dali yang bertuliskan kalau Ding Dali saat ini mengkhawatirkan dirinya. Sesaat Yu'er tersenyum dan merasa kalau Ding Dali sangat perhatian kepadanya. Tak lama kemudian, Ding Dali datang ke sana. Hal tersebut membuat Yu'er merasa senang. Ding Dali tiba-tiba terluka. Yu'er merasa khawatir melihat kondisinya saat ini. Ia pun berkata jujur kalau hatinya tak sanggup untuk membunuh Ding Dali. Ia pun memeluknya. Sambil menangis, ia mengucapkan kalau ia tak ingin menyakitinya. Namun siapa sangka, ternyata itu bukanlah Ding Dali, melainkan Lukman yang sedang menyamar, menggunakan kekuatan manipulasinya. Lukman sengaja melakukan itu karena ia ingin tahu apakah Yu'er jatuh cinta kepada Ding Dali atau tidak. Namun Lukman berjanji tidak akan memberitahukan hal itu kepada Jingwo. 别告诉我爹，不过你要怎么抱？你亲我一下，你亲完我之后，我就把你抱上。哎，巴掌很是香。算了，我跑，我可从来都没有强迫过任何人。是在谪仙潭碰到的那个神秘女子，先是在客栈泼了我。舍命救我，我也不知道他就。 Singkat cerita, di aula Gunung Zu, obat penawar telah berhasil dibuat oleh Guru Bai. Dan sekarang, Ketua Yuwo akan membawa Chen Er, Zi, dan Yun untuk turun gunung dan memberikan obat penawar itu kepada para penduduk. Ding Dali yang hendak ikut diperintahkan oleh Ketua Yuwo untuk tetap di akademi dan tidak mengizinkannya ikut turun gunung. Setelah itu, Ding Dali yang hendak kembali dihampiri oleh Yun. Di sana Yun memintanya untuk menjaga diri baik-baik, karena mungkin saja ia pergi selama 2 minggu atau lebih. Terlihat perhatian yang diberikan oleh Yun kepada Ding Dali. Namun, Ding Dali tetap saja belum menyadari kalau Yun sangat menyukainya. 如果我们再一次遇到危险的话，怎么？却没有。也许我爱都伤感的人，别说伤害。先生，好好练功，等我回来啊。 Singkat cerita, Guru Wu menghampirinya. Di sana, Guru Wu hendak mengetes ilmu bela diri yang sudah dipelajari oleh Ding Dali. Mereka pun mulai bertarung satu sama lain. Namun siapa sangka, kekuatan batu merah padam seketika menjadi aktif. Bahkan Guru Wu tak mampu menandinginya. Untung saja Guru Miao Yi dengan cepat menyegel kekuatan batu merah padam. Dan Ding Dali bisa sadar kembali dan tidak termakan oleh kekuatan tersebut. Melihat situasi itu, Guru Miao Yi meminta Ding Dali untuk menemuinya nanti sore, dan ia akan mengajari ilmu bela diri supaya Ding Dali bisa menguasai kekuatan batu merah padam. Di sore harinya, terlihat Ding Dali mulai latihan untuk memperkuat tenaga dalamnya.
yang diajarkan langsung oleh guru Miaoyi. 我就行了，通则不痛，痛则不通。我告诉你吧，武学呀、修为。 Di lain sisi, Yu'er kembali ke Gunung Zu. Namun di depan gerbang, ia berhadapan dengan mekanisme jebakan yang telah dibuat oleh guru Miaoyi. Dan ia pun harus melawan ratusan pedang di sana. Sesaat, guru Miaoyi dan Ding Dali mendengarkan suara lonceng yang menandakan ada seseorang yang mencoba menerobos masuk ke dalam Gunung Zu. Mereka pun pergi dari sana. Betapa terkejutnya ia setelah melihat yang datang adalah Yu'er. Ding Dali dengan cepat membantunya, yang di saat itu Yu'er sudah kewalahan melawan ratusan pedang di sana. Guru Miaoyi dengan cepat menghentikan formasi jebakan pedang tersebut. 你没事吧？我没事。 呀！ Sesaat, Ding Dali memohon kepada sang guru untuk membawa Yu'er masuk ke dalam. Karena terlihat Yu'er sudah pingsan dan terluka. Akhirnya, Yu'er dibawa masuk melewati belakang gunung dan bersembunyi di sebuah gubuk tua. 难不成？师伯，您说过只要人心向善，身份门。我们蜀山剑阵 Terlihat guru Miaoyi mengobati luka milik Yu'er. Dan setelah itu ia pun sadar kembali. Dari pandangan guru Miaoyi, ia pun mengetahui kalau gerakan ilmu bela diri yang digunakan oleh Yu'er tadi merupakan jurus yang sama seperti Jingwo, dan ia menebak kalau Yu'er adalah anak dari Jingwo dan Suyin. Yu'er pun mengiyakannya. Namun Yu'er mengatakan kalau ia tidak memiliki niat jahat karena ia datang ke Gunung Zu hanya semata-mata untuk bertemu dengan Ding Dali. 分挂念之意，并无其。 如果丁隐知道了你的真实身份， Sesaat guru Miaoyi menyegel tenaga dalam milik Yu'er supaya Yu'er tidak bertindak macam-macam di Gunung Zu. Dan setelah itu, Ding Dali datang ke sana dan mengobati luka di tubuhnya. 啊，对你的伤口很好的，来，过来。很痛吗？ Yu'er sesaat memeluknya sambil berkata ia datang ke sana hanya ingin bertemu dengan Ding Dali untuk mengobati rasa rindu Ding Dali yang kemarin sempat mengirimnya surat. Sesaat, Yu'er teringat akan perkataan ayahnya untuk memanfaatkan Ding Dali dan mengambil batu merah padam. Dan sang ayah tidak mau kalau Yu'er sampai gagal kembali. 你好好歇歇，什么都不要。哪儿有人去？就在这里。 Singkat cerita, malam hari pun tiba. Yu'er yang keluar melihat salju yang turun. Saat ia lihat, itu bukanlah salju. Dan ternyata itu ulahnya Ding Dali yang membuat salju buatan. Karena ia tahu Yu'er sangat menyukainya. 我的命，与海心跳蛙片成动听的声音，心跳蛙片成动听的。你看，我为你做的。 我全身的内力都被你师傅给封住了，没想到你还有这么幼稚的时候。 Setelah itu, Ding Dali memberikan boneka ukirannya dan wajah boneka itu mirip dengan Yu'er. Sesaat Ding Dali berkata kalau ia selalu memimpikan seorang wanita yang wajahnya mirip dengannya. Dan setelah itu ia mengajak Yu'er ke sebuah taman bunga. Di sanalah benih-benih cinta di antara mereka mulai tumbuh. Dan Yu'er yang memiliki misi dari ayahnya sesaat melupakan misi itu dan lebih mementingkan kata hatinya. Mereka pun akhirnya berciuman.
dan lagu India mulai mengisi soundtrack keromantisan mereka berdua. Setelah itu mereka bermain dan bersenang-senang. Hal itu membuat Yu-er menjadi lupa akan misinya, dan ia merasa hidup seperti inilah yang ia inginkan. Di malam harinya, mereka bertiga makan bersama dan bersenda gurau. Guru Miaoyi yang mengetahui kalau Yu-er memang merupakan anak sekte iblis sesaat melupakan semuanya itu, karena ia melihat Yu-er tidak memiliki tampang orang jahat ataupun pembunuh. Singkatnya, obat penawar mulai diberikan kepada para penduduk. Dan setelah itu para penduduk yang sudah sembuh sangat berterima kasih kepada mereka. Di lain sisi, Yun menunjukkan kepada Guru Bai rumah si tabib wanita yang ia temui kemarin. Namun di saat mereka masuk, mereka tidak melihat siapa-siapa. Sesaat Guru Bai melihat sebuah gulungan yang seperti ia kenal. Su Yun terlihat mengintip dari luar. Saat mereka kejar, Su Yun dengan cepat kabur dari sana. Dan setelah itu Guru Bai memberikan gulungan tersebut kepada ketua Yuwo. Dari sinilah mereka mengetahui kalau saat ini Su Yun masih hidup. Karena gulungan tersebut milik Su Yun saat masih berada di Akademi Gunung Zu. Kembali ke mereka, Ding Dali membawa Yu-er ke sebuah taman bunga di dekat Gunung Zu. Dan terlihat ia memberikan sekuntum mawar merah. Sekuntum mawar merah. Hal tersebut membuat Yu-er menjadi senang. Namun sesaat mereka melihat sebuah kotak yang bersinar terang. Mereka pun mulai menghampirinya. Di saat mereka buka, ternyata kotak itu berisikan barang-barang milik Jingwo dan Su Yin. Sedikit info, saat ini Ding Dali masih belum mengetahui kalau Yu-er merupakan anak dari Jingwo. Dan hingga sampai saat ini, Yu-er masih merahasiakannya. Tak lama kemudian, Guru Miaoyi datang ke sana dan menyuruh Ding Dali untuk mengambil arak miliknya. Setelah Ding Dali pergi, sang guru mulai menceritakan kisah kedua orang tua Yu-er. Sang guru berkata kalau Jingwo dan Su Yin merupakan jodoh yang dipaksakan. Maka dari itu, kisah cinta Jingwo dan Su Yin berakhir tragis. Sama halnya seperti Yu-er dan Ding Dali saat ini. Guru Miaoyi mengatakan cepat atau lambat, Ding Dali akan berperang melawan Jingwo. Apabila harinya telah tiba, Yu-er harus bisa memilih apakah memilih Jingwo atau memilih Ding Dali. Yu-er lalu terdiam dan tidak bisa menjawab pertanyaan dari Guru Miaoyi. Namun satu yang ia tahu, ia akan tetap memperjuangkan Ding Dali agar ia bisa hidup terus bersamanya. Di lain tempat, Mawar mengatakan kalau saat ini mata-mata sekte iblis yang berada di Gunung Zu memberikan informasi. Dan kini, Yu-er telah berhasil masuk ke dalam Gunung Zu dan bertemu dengan Ding Dali. Sedikit info, mata-mata sekte iblis yang berada di Gunung Zu hingga sampai saat ini belum diceritakan orangnya siapa. Namun yang pastinya, orang-orang di Akademi Gunung Zu salah satunya telah berkhianat dan bersekutu dengan sekte iblis untuk menjadi mata-mata. Terlihat Chen-er dan Zi sedang membantu rakyat yang sedang terluka. Namun tiba-tiba mereka dibius hingga pingsan. Ternyata itu ulahnya Mawar yang menyamar dan berpura-pura menjadi salah satu warga desa. Alhasil, Chen-er dan Zi telah diikat di sana dan dijadikan sandera. Mawar pun hendak membunuh mereka berdua. Chen-er yang saat itu hendak dibunuh sesaat membisikkan sebuah kalimat kode kepada Mawar. Yang ternyata kalimat kode itu merupakan sebuah tanda kalau Chen-er adalah seorang mata-mata dari sekte iblis. Terungkap sudah, mata-mata sekte iblis yang berada di Gunung Zu adalah Chen-er. Dan Chen-er adalah orang yang terus memberikan informasi kepada sekte iblis mengenai gerak-gerik Akademi Gunung Zu. Awalnya Mawar sempat meragukan Chen-er. Demi meyakinkan Mawar, Chen-er tidak segan-segan menusuk pedang jiwa di tubuh Zi dan membuangnya ke jurang hingga tewas. Melihat itu semua, akhirnya Mawar sudah percaya kepadanya. Dan setelah itu, Mawar membisikkan kalau saat ini Yu-er telah berada di Gunung Zu dan hendak membawa Ding Dali ke sekte iblis. Singkatnya, Chen-er pulang ke Gunung Zu sambil berakting kalau saat ini ia telah diserang oleh sekte iblis dan Zi telah terbunuh di sana.
Di lain tempat, Zheng sangat terkejut melihat Yu-er yang ia kira adalah Xiao Yu, istrinya Ding Dali. Yu-er bersikeras kalau ia bukanlah Xiao Yu. Ding Dali lalu menyeretnya pergi dari sana. Ia pun menceritakan kalau Yu-er merupakan sekte iblis, namun saat ini Yu-er telah kabur dari sekte iblis dan tidak lagi jahat. Melihat itu semua, Zheng mulai curiga, dan ia curiga kepada Yu-er yang mencoba menipu Ding Dali dengan menggunakan wajahnya yang mirip seperti Xiao Yu. Ding Dali pun marah kepadanya, dan ia yakin kalau saat ini Yu-er sudah tobat dan tidak jahat. Setelah itu, Yu-er mengatakan kalau ia pergi esok hari, dan ia ingin Ding Dali memilih apakah ia ingin ikut bersamanya atau tetap di Akademi Gunung Zu. Karena ia tak mau berlama-lama di Gunung Zu, ia takut semua orang akan membunuhnya, karena mengetahui kalau dirinya merupakan mantan anggota sekte iblis. Yu-er lalu masuk ke dalam. Terlihat ia menangis dan seperti tidak mau berpisah dengan Ding Dali. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.